Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah akan menjelaskan tentang ajaran-ajaran Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, karya-karya tulis Syekh Haji Abdul Muhyi yang asli itu tidak ditemukan lagi. Akan tetapi, ajarannya disalin oleh murid-muridnya, diantaranya oleh putra sulungnya sendiri, yaitu Syekh Haji Muhyiddin yang menjadi salah satu tokoh di tarekat Syataria. Sepeninggal ayahnya, ia belajar. Syekh Haji Muhyiddin menikah dengan seorang putri Cirebon dan lama menetap di Cirebon. Nah, ajaran Syekh Haji Abdul Muhyi versi Syekh Haji Muhyiddin itu ditulis dengan huruf pegon atau Arab Jawi dengan menggunakan bahasa Jawa Baru pesisir. Nah, naskah versi Syekh Haji Muhyiddin itu berjudul Martabat Kang Pitutuh atau Martabat Alam 7 dan sekarang terdapat di Museum Belanda. Kita lanjut tentang keilmuan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan ini ya. Nah, ajaran Martabat Alam 7 ini berawal dari ajaran tasawuf wadatul wujud atau kesatuan wujud yang dikembangkan oleh salah satu tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi. Tidak begitu jelas kapan ajaran ini pertama kali masuk ke Indonesia. Nah, yang jelas sebelum Syekh Haji Abdul Muhyi itu beberapa tokoh sufi yang ada di Indonesia pun juga sudah belajar, sudah menulis ajaran itu, seperti Hamzah Fansuri, terus Syamsuddin As-Sumatrani. Nah, dan salah satunya juga Abdul Rauf Singkel dengan variasi masing-masing gitu. Oleh karena itu sangat lemah untuk mengatakan bahwa karya Syekh Haji Abdul Muhyi yang berjudul Martabat Kang Pitutuh ini sebagai karya orisinilnya, tetapi besar kemungkinan berupa saduran dari karya yang sudah terdapat sebelumnya dengan penafsiran tertentu darinya. Lanjut, kita belajar tentang ajaran-ajaran lagi. Menurut ajaran Martabat Alam 7 seperti yang tertuang dalam Martabat Kang Pitutuh, wujud yang hakiki mempunyai 7 martabat, yaitu pertama ahadiyah, artinya hakikat sejati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wahda, yang artinya hakikat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah wahidiyah, yang artinya hakikat Adam alaihissalam. Yang keempat adalah alam arwah atau hakikat nyawa. Yang kelima adalah misal hakikat segala bentuk, alam ajsam, hakikat tubuh. Dan yang ketujuh adalah alam insan atau hakikat manusia. Nah, kesemuanya itu bermuara pada satu, yaitu ahadiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjelaskan ketujuh martabat ini, Syekh Haji Abdul Muhyi pertama-tama menggarisbawahi perbedaan antara Tuhan dan hamba agar sesuai dengan ajaran Syekh Abdul Rauf Singkel, orang tidak terjebak pada identiknya alam dengan Tuhan. Nah, ia mengatakan bahwa wujud Tuhan itu qadim atau azali dan abadi, sementara keadaan hamba adalah muhdas atau baru. Dari 7 martabat itu, yang qadim meliputi martabat ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah. Semuanya merupakan martabat keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Inilah yang disebut sebagai wujud Allah. 4 martabat lainnya termasuk dalam apa yang disebut muhdas, yaitu martabat-martabat yang serba mungkin yang baru terwujud setelah Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan kun atau jadilah. Nah, selanjutnya melalui martabat 7 itu Syekh Haji Abdul Muhyi menjelaskan konsep insan kamil atau manusia sempurna. Konsep ini merupakan tujuan pencapaian aktivitas sufi yang bisa diraih dengan penyempurnaan martabat manusia agar sedekat-dekatnya mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui usaha Syekh Haji Muhyiddin
Ajaran martabat 7 yang dikembangkan Syekh Abdul Muhyi tersebar luas di Jawa pada abad ke-18. Demikianlah penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.